Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kokok Channel. Yes, hari ini aku mau bahas yang masalah Onyo kemarin dilabrak sama ibu-ibu ya. Jadi aku kok rasanya gemes kalau nggak ngebahas sampai tuntas. Tapi sebelum aku lanjutin pembahasanku, aku ingetin buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Kokok Channel dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, share, dan subscribe, tetap aku tungguin. Aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah like, comment, share, and subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan, karena sampai sekarang pandemi belum berakhir. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan benar. Dan buat kakak ART, kakak TKW, kakak TKI seluruh dunia, tetap semangat dalam bekerja dan tetap jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang aku lanjutin pembahasan yang ibu-ibu kemarin sempat ngelabrak Onyo. Sekarang aku mau ngejawab pertanyaan yang dikasihkan ke aku ya. Hai Kokok Channel. Hai. Melanjutkan kejadian kemarin, itu Betron Beto tampaknya sedikit trauma. Tapi berdampak juga nggak sih sama kesehatan ayah Ruben saat ini? Nih kalau menurut aku ya, menanggapi pertanyaan yang ada pertanyaan kalau masalah kemarin Onyo dilabrak sama ibu-ibu yang nggak jelas kemarin, ini berdampak nggak sih sama ayah Ruben yang barusan masih masih tahap pemulihan dari sakitnya gitu loh. Aduh, aku sangat prihatin banget ya. Sangat prihatinnya itu gini loh, si Onyo ini nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu permasalahannya apa-apa. Tiba-tiba pulang syuting sama si Anet, dia dilabrak sama ibu-ibu yang nggak jelas jeluntrungnya. Karena tiba-tiba habis keluar dari lokasi syuting itu langsung dilabrak habis-habisan. Pasti trauma lah siapapun kalau dilabrak tanpa tahu sebabnya, terus dia dilabrak dengan tiba-tiba. Nah sekarang kalau misalkan berdampak nggak sih sama ayah Ruben yang barusan sembuh dari sakit? Sekarang aku kembalikan kalau misalkan kalian mempunyai anak laki-laki remaja, ya kan? Sekarang aku kembalikan ke kalian semua, para BXB maupun yang lainnya, maupun fan-fan yang lainnya. Misalkan kalian seorang bapak atau seorang ibu habis sembuh dari sakit dan sekarang masih dalam taraf pemulihan, kemudian tiba-tiba dengarlah kalau anaknya dilabrak sama seseorang yang tidak diketahui jeluntrungnya. Pasti dong panik loh, pasti nggak terima gitu loh. Lo ada apa dengan anakku? Siapa kamu kok tiba-tiba ngelabrak gitu loh? Kok enak sekali dengan tanpa permisi, tanpa apa kok ngelabrak anakku? Pasti seorang orang tua itu akan nggak terima. Dalam arti nggak terima loh, aku yang tiap hari ngedidik, tiap hari yang ngasih makan, tiap hari yang membimbing, itu pun nggak sampai ngelabrak-labrak, nggak pernah marah-marahin yang kasar seperti itu, seperti yang dilakukan sama ibu itu. Tiba-tiba ini ibu yang nggak kenal jeluntrungnya, nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu siapa itu orangnya, tiba-tiba ngelabrak anaknya. Pasti kan orang tua manapun pasti nggak terima. Pasti aku tanya, kalian pun juga nggak akan terima kalau tiba-tiba anak kalian dilabrak tanpa jelas apa alasannya, kenapa terus dilabrak. Pasti kalian, misalkan kalian di posisi ayah Ruben, itu pun pasti juga nggak akan terima gitu loh. Dan kalau ada hubungannya sama ayah Ruben yang barusan sembuh dari sakit, pasti ke ayah Ruben kepikiran kan gitu loh. Nah orang kalau terlalu berat mikirnya itu larinya juga ke sakit gitu loh. Jadi kalau menurut aku ada kalau misalkan pasti kalau aku pribadi pasti nggak terima juga gitu. Kalau misalkan mau diurus aja, ini orang ini kenapa gitu, alasannya apa tiba-tiba ngelabrak anakku gitu loh. Kamu siapa, dari mana, ada apa kok ngelabrak anakku gitu kan.
Jadi kalau memang diurus, tapi kalau ternyata si ibu ini kategori orang stres, ya diabaikan aja orang-orang stres, ya kan. Orang stres yang bisa aja melakukan cara apapun, ya kan. Mungkin dia fan lain dari Onyo, jadi fannya Onyo yang lain yang aneh ini gitu loh. Mungkin fannya Alia atau mungkin yang lain, kita nggak tahu. Dan dia mungkin ada kecemburuan sosial, atau dia mungkin cari sensasi, atau mungkin dia pengen viral, ya kan, supaya dilihat orang, ini loh aku dengan apa ya, dengan melakukan hal-hal yang di luar dugaan, karena dia seorang ibu-ibu berjilbab tiba-tiba ngamuk nggak jelas marah-marahin si Onyo. Kasihan kan si Onyonya, remaja yang apa ya, selama ini baik, sopan santun, tutur katanya juga santun, attitude-nya bagus, tiba-tiba tanpa sebab musabab dia didatangi seorang ibu-ibu. Pasti kaget si Onyonya gitu loh. Jangan nambah-nambah yang enggak gitu loh. Jadi kalian, kalau aku berulang kali kalau misalkan kalian merasa fannya Onyo ataupun BXB, pastilah kalau kalian tuh fannya mengidolakan si Onyo, itu pasti akan apa ya, menghargai semua apa yang dilakukan Onyo dan mensupport. Jadi kita itu nggak usah terlalu mencampuri urusan pribadi Onyo gitu loh, mencampuri urusan pribadinya lah. Mau ini dan itu yang dilakukan Onyo, pasti orang tuanya itu sudah tahu lebih duluan daripada kita. Karena apa ya, si Onyo ini selalu terbuka sama orang tuanya gitu, dan orang tuanya pun selalu tahu apa yang dilakukan Onyo apapun yang pokoknya Onyo mau dekat sama siapa, mau apa yang dilakukan itu semua tahu. Jadi kita nggak perlu sok tahu, kita juga nggak usah cari tahu, nggak perlu. Kita cukup support, mendoakan yang terbaik buat karirnya Onyo, buat pendidikannya, buat jodohnya, gitu loh, ya. Jadi kalau aku nanggapin hubungannya dari orang-orang yang nggak jelas ini ngelabrak si Onyo dengan ayah Ruben yang barusan sembuh dari sakit, ya pasti sangat berpengaruh ya, karena ayah Ruben sekarang masih dalam pemulihan, sehingga kalau dengar anaknya dilabrak seperti ini pasti mikir lah, wong namanya orang tua gitu loh, mikir dalam artian kenapa ya kok anakku dilabrak, ada apa ya, itu pasti gitu loh. Tapi pokoknya kalau itu memang orang stres, sudah diabaikan aja ya Ruben, biar nggak tambah sakit. Gitu aja sih pesanku ya. Hai Koko Channel. Hai. Menurut kamu, ibu-ibu yang melabrak Onyo kemarin, dia mengatasnamakan BXB, setuju nggak sih kamu? Nggak setuju banget, karena kalau ibu-ibu itu ngomong kalau dia BXB, kalau BXB yang bener, aku jamin nggak kayak gitu. Itu bukan BXB tapi stres gitu loh, komunitas stres kali ya. Karena kalau BXB pastilah dia apa ya, dia mikirnya atau apa itu sangat sebelum dia melakukan sesuatu terhadap si Onyo pasti dipikir dulu, karena BXB ini adalah dari fan-fannya Onyo. Jadi nggak mungkin kalau dia mengatasnamakan BXB terus melakukan seperti itu, nggak mungkin banget. Aku pribadi jelas bohong banget. Nggak usah ngada-ngada BXB kalau tingkah polanya kayak gitu, kalau membuat Onyo trauma, membuat ayah Ruben kepikiran kayak gini, itu namanya nggak BXB. Asal-asal ngaku-ngaku tuh aku nggak setuju banget kalau dia ngaku-ngaku, itu mengatasnamakan aja, sok-sok ngaku-ngaku tapi bukan BXB gitu loh. Paling juga cari sensasi atau kepingin diperhatikan orang, caper lah orang itu ya kan. Kok aneh sih, ibu-ibu itu udah sepuh, berjilbab juga, usianya juga udah mateng. Anggaplah Onyo ini cucunya atau keponakannya. Kok bisa-bisanya lo ngelabrak anak seusia yang gak sebanding. Onyo usia remaja, dia udah
udah berumur gitu loh, tahu diri lah gitu loh. Sebenarnya yang sudah berumur ini justru ngemong sama yang muda-mudi ini. Yang masih remaja-remaja ini perlu bimbingan, perlu diemong, tapi nggak usah turut campur karena di situ sudah ada orang tuanya. Nggak usah sok-sok yang memasuki ranah-ranah pribadi, nggak usah gitu loh, nggak usah sok-sok jadi orang tua, ya kan? Apa yang bisa diambil dari kejadian kemarin dari Koko channel pribadi? Ya kalau aku dari ngambil kejadian dari Onyo dilabrak ibu-ibu kemarin, untuk kedepannya satu, harus tiap Onyo kemana juga harus lebih ketat lagi penjagaannya. Dalam artian bukan yang lebih ketat, yang nggak boleh deket sama fannya, enggak, tapi orang-orang yang seperti itu langsung bisa dihalau. Dalam artian dihalau kalau misalkan ada tanda-tanda orang ini kok kayaknya mau nyerang Onyo, misalkan mau ngelabrak Onyo, Onyo kok misalkan nggak kenal, kok ini orangnya tiba-tiba robos masuk ke dalam. Itu paling enggak kalau dari sekitarnya yang bodyguard lah istilahnya, bodyguardnya lebih ketat, saya kira bisa terhalangi. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu tiba-tiba dia rombol pengen deket Onyo, paling enggak bisa dihalau. Paling enggak, siapa kamu kok tiba-tiba deket Onyo, nah gitu. Jadi nggak sampai orang sembarangan, orang-orang stres seperti itu yang ngedeket Onyo. Ya kan, kita juga harus melindungi dari Onyo ketakutan, trauma dengan kejadian ini. Apalagi si Betran juga mau ngadakan konser besar-besaran. Jadi harus kayak gini-gini harus dijaga lah. Gitu loh. Yaudah, kalau aku ngomongin ibu-ibu kemarin tuh rasanya aku selalu berapi-api dan rasanya pengen marah banget. Selalu ngomongku keras ya. Aku minta maaf juga. Jadi memang aku ngomongku keras tuh karena nggak layak ya seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah berumur, yang sebenarnya kita itu malah membimbing, mensupport anak didik kita, anak yang di bawah usia kita, kok malah dia ngelabrak, ya kan? Ngelabrak nggak seusianya. Dalam artian ini loh, sepantasnya ini jadi anak kamu gitu loh, yang harus dilindungi, kok malah dilabrak-labrak. Kayaknya nggak ada habisnya kalau ngomongin ibu itu, stres kok memang. Yaudah, untuk saat ini aku akhiri dulu pembahasanku mengenai ibu-ibu yang stres itu, ya kan? Tapi aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko channel dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, share, and subscribe, tetap aku tungguin, aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah mampir nonton di channelku, juga sudah like, comment, share, dan subscribe, juga sudah kasih doa dan support lewat kolom komentarku, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan, karena sampai sekarang pandemi belum berakhir. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan benar. Buat kakak ART, kakak TKW, kakak TKI, tetap semangat dalam bekerja dan jaga kesehatan selalu ya. Ingat, pandemi belum berakhir. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.